Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah jamaah yang di rumah. Ternyata banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke sosial media. Islam itu indah. Maka dari itu kita langsung aja yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah, kita langsung bacain aja pertanyaan selanjutnya. Ini dari hamba Allah. Oh, namanya nggak mau disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz Habib. Boleh nggak sih kita bolak-balik rombak bangunan masjid? Aku takut nanti malah ngeganggu yang pada mau beribadah. Boleh nggak Ustadz Maulana? Silakan. Jawabannya boleh-boleh saja. Karena gini, mohon maaf ya, masjid itu tidak akan berhenti selesai. Tidak ada selesai-selesainya. Setelah ganti ini, ganti lagi. Karena ada memang dana satu, dana pemeliharaan masjid, dana pembangunan masjid, dana masjid untuk operasionalnya. Operasionalnya masjid itu. Jadi memang harus ada dikeluarkan untuk operasionalnya, pemeliharaannya, pembangunannya. Karena bisa jadi ini kalau sudah 25 tahun harus ada pembenahan lagi, peremajaan. Entah itu pagarnya, entah itu menaranya, entah itu kubahnya. Lama-lama nanti pengurusnya yang diganti. Kalau membangun masjid tidak boleh masjid ditutup karena lagi dibangun. Tidak. Setengahnya dibangun, setengahnya dipakai untuk sholat. Jadi tidak berhenti sholat berjamaah. Jadi tetap berlangsung ibadahnya, tetap langsung juga pembangunannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, bagaimana nih jika ada yang keluarga yang meributkan tanah warisan sedangkan tanah tersebut sudah dibangun untuk masjid, minta disembunyikan nama? Kayak sinetronnya ya? Ya, kayak sinetron saya nih kayaknya. Bagaimana itu Habib? Silakan. Meributkan apa? Tanah yang tanah wakaf yang sudah dibangunkan jadi masjid. Hai para ahli waris. Ya Allah, kakek. Yang dapat uang gratis. Ini pada ahli waris repot. Duit gratis, tanah gratis, nyari enggak ahli waris yang repot. Udah terima jadi aja berapapun. Dan kesianlah wahai ahli waris sama yang udah meninggal dunia nih. Bapak kita pengen cari pahala, dia wakafkan tanahnya buat masjid. Ya, apabila tanah sudah diwakafkan buat masjid, maka tanah tersebut, masjid tersebut milik Allah. Nggak ada lagi punya miliknya ahli waris. Mau ada surat, tidak ada surat, mau ada hitam di atas putih, di atas hijau, di atas pink, di atas kuning. Udah, kita jujur saja, orang tua kita udah mewariskan, dosa diganggu gugat. Itu sudah milik Allah dan tanaman amal jariah buat orang tua kita. Allahu Akbar. Gitu. Jadi nggak boleh sebenarnya hukumnya. Walaupun mana, jadi kan orang sekarang nyari dalil. Ya. Nyari dalil mana hibahnya, mana apa surat wakafnya sudah. Urusan surat wakaf itu urusan dunia. Tandanya itu tanda tangan itu urusan dunia. Tapi yang terpenting adalah memang urusannya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan sama orang tua kita, dia pengen di akhir dapat, masya Allah, dapat rumah kan. Orang yang bangun masjid, mewakafkan tanah buat masjid, dapat bangunan khusus rumah di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh. Tidak boleh ya Habib ya, masya Allah. Nah jamaah yang di rumah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan melakukan muhasabah dan akan ditutup dengan doa dan dipimpin oleh Ustadz Syam. Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Imam Hatim Al-Asam, kembali kita menceritakan kisahnya. Suatu ketika beliau mendirikan sholat tahajud. Lalu di antara bacaannya beliau membacakan surah ayat-ayat tentang siksa api neraka. Namun beliau tidak bisa meneteskan air mata. Setelah sholat beliau berpikir, apa yang membuat saya tidak bisa meneteskan air mata? Lalu beliau tertidur. Dalam mimpinya ada yang memanggilnya, wahai Hatim, apakah engkau lupa? Tadi engkau masuk kamar mandi dengan kaki kanan, padahal sunnahnya adalah kaki kiri. Seorang Hatim Al-Asam kehilangan kekhusyuan dalam sholatnya hanya disebabkan satu sunnah yang ditinggalkan. Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari sini kita mengambil pelajaran, apa hubungannya dengan tema kita? Ternyata subhanallah, yang menghalangi orang ke masjid itu bukan karena dia malas ke masjid, tapi ternyata masjidnya yang tidak mau didatangi olehnya.
Jangan sampai gara-gara kesalahan kita masjid tidak mau didatangi oleh kita. Jangan sampai karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hilang nikmatnya berjalan ke masjid. Hilang nikmatnya sholat berjamaah, hilang nikmatnya ibadah. Sebagaimana Hatim Al-Asam yang kehilangan daripada kekhusyuannya hanya karena satu mengingkari sunnah yang satu saja. Bahkan itu tidak sengaja masuk kamar mandi dengan kaki kanan, padahal sunnahnya adalah kaki kiri. Hilang kekhusyuan dalam tahajudnya. Bagaimana dengan orang-orang yang kehilangan nikmatnya membangun masjid, kehilangan nikmatnya menyumbang masjid, kehilangan nikmatnya mengurusi masjid. Kemudian mari kita perhatikan masjid-masjid kita. Bagaimana kita memperhatikan rumahnya Allah, maka seperti itu pula Allah akan memperhatikan rumah kita baik di dunia ataupun kelak di surganya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah ganjaran yang terbaik untuk orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, orang-orang yang mewakafkan hartanya untuk masjid, orang-orang yang berjihad dengan dirinya dan hartanya untuk masjid, untuk rumah-Mu ya Allah. Dan bantu kami, jadikan kami orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid ya Allah. Sebagaimana kami memakmurkan masjid di dunia, maka berikanlah kami ganjaran terbaik di surga-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah, kita sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat tadi bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah. Akhir kata, saya sebagai host Betaria Ayu pamit undur diri. Saya berterima kasih sedalam-dalamnya pada jamaah yang sudah mau nonton. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru hebat kita. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.